apakah mungkin istana tidak tercium aroma dari putusan MK? Sehingga sehari sebelumnya berbeda dengan putusan MK. Bagi saya itu janggal. Dan dalam dunia hukum tata negara dan ilmu politik, kejanggalan itu perlu dikaji lebih dalam. Padahal kalau dibaca putusan 112, tidak satu kalimat pun yang menyatakan bahwa yang akan mendapat tambahan 1 tahun adalah pimpinan KPK saat ini. MK cuma mau bilang bahwa harus ada penyamarataan masa jabatan untuk menghindari ada satu presiden memilih 2 kali pimpinan KPK. Kenapa azas-azas hukum yang umum ini, yang diketahui banyak kalangan, mau dilabrak oleh Mahkamah Konstitusi? Jangan-jangan memang ini ada kaitannya dengan berbagai peristiwa politik. Jadi ada perdebatan di masyarakat yang mengatakan bahwa putusan ini berlaku sejak dibacakan, yes, ya kan? Tapi persoalannya apakah berkonsekuensi pada penambahan jabatan Firly dan kawan-kawan? Karena penambahan jabatan itu tidak dilakukan seharusnya karena kontrak politiknya sudah di 2019 yang lalu. Tapi biar adil, kita silakan Ferry Amsari yang baru saja diangkat sebagai anggota tim reformasi hukum untuk mereformasi persoalan ini. Silakan Ferry Amsari. Terima kasih Bang Refli, para senior, ada Pak Said Didu, ada Kurnia dan Mas Fadli. Ada Adi Mas Ardi juga. Ada Bang Adi, tadi sedang menikmati nasi mandi kayak. Saya mau mulai dengan kejanggalan dulu Bang, baru sampai ke soal non-retroaktif. Oke, silakan. Kejanggalan pertama dalam putusan 112 PUU 20 Romawi tahun 2022 ini sederhana. Satu, ini barang mau selesai. Oke. Ya, ibarat orang sudah kena sanksi, penalti, lalu minta kemudian banding, perpanjangan waktu lah. Karena ada Pak Said Didu ini harus bola sedikit. Dan ini tentu saja aneh karena kebetulan, entah sengaja entah kebetulan Pak Said Didu, sehari sebelum putusan 112, Istana mengumumkan akan memilih panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi seolah-olah Istana mau ngomong kami tidak tahu besok akan terjadi putusan, jadi kami akan umumkan. Padahal. Okay. Sehingga setelah jatuh putusan, mereka jadi punya alasan. Karena ada putusan ini, kami tidak jadi bentuk panitia seleksi. Oke. Jadi kebetulan sekali waktunya tipis. Ya. Statement ini bisa membuat keanggotaan Anda di tim reformasi dicabut kelihatannya. Mudah-mudahan. Nah, yang menarik sebenarnya adalah apakah mungkin Istana tidak tercium aroma dari putusan MK? Sehingga sehari sebelumnya berbeda dengan putusan MK bersikap.
Bagi saya itu janggal, dan dalam dunia hukum tata negara dan ilmu politik, kejanggalan itu perlu dikaji lebih dalam. Yang kedua, jika diperpanjang 1 tahun, maka Pak Nurul Gufron akan cukup umurnya untuk seleksi periode kedua. Sudah masuk 50 tahun. Masuk 50 tahun. Okay. Jadi kurang umur, belum cukup umur, sudah kemudian balik setahun berikutnya. Jadi boleh ikut seleksi. Pertanyaan besarnya, apakah putusan MK hanya diperuntukkan untuk Bapak Nurul Gufron atau untuk seluruh warga negara Indonesia? Kalau MK mempersandingkan usia, itu janggal tuh. MK kan mempersandingkan masa jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya. Yeah. Tetapi begitu dipersandingkan usia untuk mengajukan calon, kan sangat variatif. Yeah. Ya udah 50 tahun aja. Kalau Anda belum cukup umur, tunggu masanya. Nah ini kan tidak seolah-olah ada pengistimewaan untuk seseorang. Padahal dugaan saya ini mau mengambil sekelompok pimpinan yang mesti harus kita... sedikit. Kira-kira pengistimewaannya sama dengan 40 tahun untuk jadi presiden wakil presiden, tapi boleh kurang kalau sudah punya pengalaman pemerintah gitu ya? Iya, pokoknya ngasih jalan lah. Ngasih jalan gitu. Okay. Jadi bagi saya janggal kalau ada pengistimewaan itu. Yang kita ketahui bahwa ini untuk membuka ruang pada ruang yang menurut saya sudah jauh diikut campuri oleh KPK, yaitu KPK bermain politik menjelang tahun pemilu. Mau tidak mau, ketika habis masa jabatan 6 bulan, Bang Refli, ini pimpinan ini akan sibuk dengan proses seleksi, ya, legalisir ijazah, kalau ada ya, lalu kemudian kalau tidak salah juga soal kelakuan baik dan segala macamnya. Sibuk ngurus itu 6 bulan, mungkin baca lagi apa alasan IPK kita anjlok 3 poin yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, gitu ya. Dia sibuk ngurus itu sehingga lupa mungkin perkara yang maha penting dalam dunia politik, yaitu menjegal lawan tanding kubu oposan. Kalau ditambah 1 tahun, nah ini proses seleksi tidak perlu menghabiskan waktu mereka bisa berlanjut. Yang keempat, janggalnya putusan ini adalah bahwa ada pernyataan dari Humas Mahkamah Konstitusi bahwa ini diberlakukan untuk pimpinan KPK saat ini. Yang sekarang. Padahal kalau dibaca putusan 112, tidak satu kalimat pun yang menyatakan bahwa yang akan mendapat tambahan 1 tahun adalah pimpinan KPK saat ini. MK cuma mau bilang bahwa harus ada penyamarataan masa jabatan untuk menghindari ada satu presiden memilih 2 kali pimpinan KPK. Tidak ada bilang bahwa pimpinan ini. Dan harus diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu maju ke depan. Prospektif, bukan retroaktif. Dan harus diingat bahwa ada azas hukum yang berlaku universal, tidak di Indonesia saja, bahwa azas non-retroaktif itu menjadi syarat bahwa negara berkonstitusi itu betul-betul berjalan. Itu sebabnya di pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 kita itu dilarang menggunakan penuntutan yang retroaktif. Nah, azas hukum ini kalau diganggu oleh putusan MK, pertama dia melanggar prinsip berkonstitusi, kedua dia melanggar putusan-putusan MK sebelumnya yang prospektif, yang kemudian melarang ya digunakannya hukum yang berlaku surut. Oleh karena itu, bagi saya ini tanda tanya besar ya, kenapa azas-azas hukum yang umum ini, yang diketahui banyak kalangan, mau dilabrak oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan memang ini ada kaitannya dengan berbagai peristiwa politik menuju 2020. Ya, saya tidak ingin jangan-jangan. Kira-kira ada nggak kaitannya? Kalau saya diberikan kesempatan menjadi penyelidik, saya akan periksa ini terlebih dahulu kaitannya dengan ruang politik. Yang mau diperiksa siapa? Ya, apakah kemudian hakim konstitusi kan secara putusan MK. Jadi ini bukan pemeriksaan tindak pidana, tapi kira-kira pelanggaran kode etiknya ya. Pelanggaran kode etik, kalau ternyata ini berkaitan dengan politik ya pidana. Oke, luar biasa. Tapi Bung Ferry sekedar mengingatkan bahwa
memang pernah ada satu putusan MK yang retroaktif, tapi itu untuk keadilan dan dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan. Apa yang 3 tahun? Yang soal penghitungan tahap kedua dan ketiga waktu sengketa 2009 pemilu. Kebetulan saya lawyer, jadi saya paham. Oh iya. Itu PHPU ya, Pak? Bukan, judicial review juga. Tetapi dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan. Kalau ini kan tidak. Ya, ya. Oke, luar biasa ya. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.